Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya orang-orang tua harus mendidik anak-anaknya. Ini perintah Tuhan yang paling penting. Kenapa? Karena Tuhan mempercayakan anak kepada setiap orang tua, bukan hanya untuk keuntungannya, tetapi justru untuk panggilannya. Panggilannya jelas berkata, didiklah anak-anak, karena rancangan Tuhan luar biasa. Dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Ingat, pada dasarnya kita sebetulnya tidak pernah punya anak. Itu titipan Tuhan buat keluarga kita. Karena itu kita punya tanggung jawab untuk mendidiknya. Nah, mendidik di sini bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, ya kan? Wah, saya dulu mau jadi dokter nggak bisa, lalu saya didik anak-anak saya supaya bisa jadi dokter, karena kalau jadi dokter terpandang. Saya mau anak saya jadi tentara supaya saya dihormati kalau nanti anak saya jadi jenderal. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mendidik anak bukan untuk kepentingan kita, tapi kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan aturan Tuhan. Kenapa? Karena ini anak Tuhan. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengarahkannya sementara kita masih hidup, saudara. Nah, pertanyaannya, Tuhan mau apa dengan anak-anak kita? Didikan bagaimana yang Tuhan inginkan? Yang pertama, jelas kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita agar takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyekolahkan anak di luar negeri itu luar biasa. Mendidik anak-anak kita dengan les ini, les itu, supaya dia jadi pintar. Karena anak sekarang Senin ada les matematika, Selasa ada les bahasa Inggris, Rabu ada les berenang, Kamis ada les Mandarin, Jumat ada les basket, ya kan? Sabtu ada les IPA, ya kan? Minggu, wah ada lagi les apa lagi, ya kan? Waduh, daftar panjang les ada dalam diri anak-anak kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya nggak salah, asal jangan sampai terlalu memaksakan kehendak. Tapi ini yang saya mau bilang, apa artinya anak-anak kita pintar di studi tetapi tidak takut akan Tuhan? Ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan, maka tidak pernah dia mengecewakan kita. Yang kedua saya pelajari, anak-anak kita harus dididik dalam apa? Agar berkarakter baik, agar sopan, agar tidak sombong, agar tidak arogan, agar tidak mementingkan diri sendiri. Makanya dari hal sederhana, biasakan anak-anak kita juga untuk menghormati supir di rumah, biasakan anak-anak kita juga untuk menghargai babysitter atau pembantu di rumah. Jangan sembarangan membentak, memanggil dengan cara yang seenaknya. Didik. Kenapa? Karena mungkin kita berkata, loh tapi itu kan supir kita yang bayar, babysitter kita yang bayar. Betul, tetapi jangan salah, kalau dia tidak memiliki karakter yang baik, maka hari depannya pun akan menjadi hari depan yang gelap. Tetapi kalau dari masa kecil kita sudah didik dia dengan tegas, dengan karakter yang baik, takut akan Tuhan, maka hari depannya pun akan luar biasa. Jadi ingat, anak perlu kita didik agar takut Tuhan, agar berkarakter baik, dan juga selanjutnya agar dapat menyadari, menemukan talenta dan karunia-karunianya. Ini penting sekali. Ada banyak orang tua memaksakan kehendaknya berdasarkan apa yang dia inginkan. Nah, kalau kebetulan persis
talenta sama karunia demikian, maka beruntunglah orang tua itu. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, jangan paksakan anak-anak kita menurut kehendak, kemauan, dan mimpi kita, tetapi mari arahkan anak-anak kita berdasarkan talenta dan karunia yang dia miliki. Selanjutnya saya pelajari, pada dasarnya orang tua harus mendidik anak-anaknya. Yang pertama agar takut Tuhan, yang kedua agar berkarakter baik, yang ketiga agar menemukan talenta dan karunia-Nya, yang keempat agar pandai dalam bidangnya. Jadi jangan sekedar wah ya anak saya harus begini, supaya dia pandai dalam bidangnya, sehingga anak-anak kita akhirnya tidak ketinggalan. Karena jangan pandang cara dunia. Cara dunia memandang pokoknya matematika, fisika, kimia itulah anak-anak jenius, itulah anak-anak pintar. Nah, ketika anak sudah pintar matematika, bukan berarti dia bodoh. Mungkin bukan itu bidangnya. Mungkin bidangnya bagian bahasa misalnya. Mungkin bidangnya bagian politik misalnya. Mungkin bidangnya bagian olahraga misalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang hebat itu jago matematika dan fisika, karena justru kebanyakan pemimpin-pemimpin negara bukan jago matematika dan fisika, tapi justru jago dalam bidang-bidang sosial. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, anak-anak kita harus kita didik berdasarkan bidangnya masing-masing, agar dia pandai di bidang masing-masing. Selanjutnya anak-anak kita harus kita didik agar mampu berinteraksi dengan orang lain. Ini penting supaya anak-anak kita bukan cuman duduk belajar, tapi juga bisa berbicara, mengungkapkan pandangannya, minta maaf kalau dia salah, tetapi juga bisa mengkaji pernyataan-pernyataan orang, bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana nasihat yang membangun, mana nasihat yang sebetulnya lahir dari iri hati. Nah, ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan, berkarakter baik, menyadari talenta dan karunia-Nya, pandai dalam bidangnya, lalu mampu berinteraksi dengan orang, lalu selanjutnya agar kuat dalam masalah-masalah kehidupan. Jadi menolong anak itu sangat perlu, tetapi juga melatih anak-anak kita untuk tetap kuat di tengah tantangan, untuk tidak menjadi anak-anak yang cengeng, tetapi menjadi anak-anak yang tangguh dalam tantangan-tantangan imannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Kita sedang bicara tentang degil dan membangkang. Waduh, apa itu degil? Hatinya keras, tidak mau mendengar nasihat, merasa dirinya benar. Apa itu membangkang? Punya jiwa pemberontak. Pokoknya apa yang saya mau, ini yang saya mau jalankan. Masa bodoh ini benar atau salah, pokoknya saya tidak mau ikut aturan. Wah, ini namanya degil dan membangkang. Tuhan gak mau anak-anak kita degil dan membangkang. Tuhan gak mau kita dalam pelayanan jadi orang-orang yang degil dan membangkang. Tuhan gak mau kita di tengah-tengah masyarakat menjadi orang-orang yang degil dan membangkang. Tapi Tuhan mau hidup kita jadi berkat, jadi saksi, jadi terang, jadi garam dunia bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang degil dan membangkang, kita mau sama-sama belajar dari Ulangan pasal 21 ayat yang ke-18, Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop anak yang durhaka. Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, wah itu dia, degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan minum, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar
dan menjadi takut. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti perintah Tuhan kepada para orang tua jelas. Jangan sampai kita punya anak durhaka, jangan sampai anak-anak kita degil dan membangkang. Dan di sini kita belajar bahwa anak-anak yang tidak mau dididik, yang pertama akan menyesal sendiri di kemudian hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ini, bahwa anak-anak yang tidak dididik akan menyesal sendiri kemudian hari. Yang pertama, kita menyesal kenapa saya sebagai orang tua kok tidak mendidiknya dari kecil. Karena ingat, prinsip pendidikan, the sooner the better, lebih cepat lebih baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tua nanti aja lah, nanti aja kalau udah besar, nanti aja kalau sudah high school, sudah SMA, nanti sajalah kalau sudah kuliah. Karena makin lama makin susah dibentuk, tetapi makin cepat makin baik anak-anak kita dibentuk. Jadi anak-anak yang tidak dididik akan menyesal sendiri kemudian hari. Orang tuanya akan menyesal, tetapi anak-anaknya juga akan menyesal. Kenapa saya dulu gak mau ikut dengar didikan orang tua? Kenapa? Karena sekali sudah rusak, susah lagi mendidiknya. Yang kedua saya pelajari, anak-anak yang tidak mau dididik akan hancur dan rusak kemudian harinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan jadi anak-anak yang tidak teratur, akan menjadi anak-anak yang tidak lagi menghargai peraturan-peraturan kehidupan. Dalam bekerja dia nggak bisa berinteraksi dengan orang, dalam bekerja dia selalu mau menang sendiri. Nah seperti ini kan akhirnya hancur sendiri, rusak sendiri. Ada masalah, lari ke narkoba, lari ke seks bebas, ini kan akhirnya akan rusak dan hancur sendiri. Makanya saya catat, anak-anak yang tidak mau didik, yang pertama akan menyesal di kemudian hari. Yang kedua akan hancur dan rusak. Dan yang ketiga, anak-anak yang tidak mau dididik akan dimusuhi banyak orang. Makanya selalu saya bilang, kasihan anak-anak kita kalau kita nggak didik. Betul sih, kadang-kadang kita pikir, ya tapi kan dia masih kecil, kayaknya kan kasihan pendeta kalau dididik. Selalu saya bilang, lebih baik kita didik. Kenapa? Kalau tidak, kita pun yang akan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena anak-anak kita akan dibenci orang, akan dimusuhi orang. Bahkan sorry untuk pakai kata ini, anak-anak kita kemudian nanti akan dikutuki orang, saudara-saudara. Kenapa? Karena apa? Karena karakter buruknya yang dia bawa akibat tidak terdidik dengan baik. Karena itu saya ulangi sekali lagi, anak-anak yang tidak mau dididik akan menyesal sendiri di kemudian hari. Yang kedua akan hancur dan rusak. Yang ketiga akan dimusuhi banyak orang. Dan yang keempat, ini yang paling gak enak, akan ditolak oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan ini dari Tuhan, kemudian ditolak Tuhan. Kenapa? Karena kita mendidiknya tidak benar. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita didik anak-anak kita dalam takut Tuhan yang sebenarnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan mujizat Tuhan kerjakan, sehingga sungguh kami hidup dalam anugerah kasih karunia kuasa dan berkat Tuhan yang sempurna. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, oh Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga kami mampu mendidik anak-anak kami dengan benar. Bahkan setiap kami sebagai anak-anak mau dibentuk, dididik, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.